Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sofia Afrida, Sri Irma Julianti, Suci Rahmadani, Fani Ardindi Putri, Yunela Eka Putri, dan Zakia Wendy Afrilina akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudulkan Sistem Organ pada Manusia. Yang pertama itu adalah sistem pencernaan manusia. Kita akan membahas mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia tersebut. Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah terjadi. Yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan biasanya juga kita dengar dengan sebutan faring, yang merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju ke esofagus. Saat makanan sudah hancur dan masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu menuju ke esofagus untuk lalu sampai di lambung. Yang kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, yaitu ke saluran pernafasan. Dan kemungkinan ini bisa menyebabkan kita tersedak. Organ yang ketiga yaitu esofagus. Esofagus berbentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Yang keempat ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang berfungsi sebagai menyimpan makanan. Selain itu, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya, setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Yang kelima ada usus halus. Setelah dari lambung, maka proses selanjutnya itu berada pada organ usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Organ yang selanjutnya itu usus besar. Setelah makanan akan menuju usus besar, di sini makanan yang masuk adalah sisa dari pencernaan yang akan dipindahkan menuju rektum, lalu anus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar, hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Yang ketujuh, rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi rektum ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan yang terakhir itu ada anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat kita tidur. Selain organ-organ inti pada sistem pencernaan juga mempunyai organ tambahan, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada hati. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ satu ini memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat di makanan juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga akan menyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua ada pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Yang ketiga ada kantong empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantong empedu.
Saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu tersebut. Setelah kita mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan, sistem pencernaan itu sendiri. Proses pencernaan makanan akan dimulai ketika kita mulai memasukkan makanan ke dalam mulut. Pencernaan merupakan proses memecahnya makanan menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis ini adalah pencernaan yang mengubah bentuk fisik dari bahan makanan tersebut. Contohnya pencernaan mekanis ini terdapat pada mulut. Ketika pencernaan ini terjadi ketika kita mengunyah dengan menggunakan gigi, sehingga fisik makanan yang awalnya berukuran besar akan berubah menjadi kecil ketika kita sudah mengunyah makanan tersebut. Yang kedua ada pencernaan kimiawi, adalah pencernaan yang mengubah sifat kimia bahan makanan menggunakan enzim. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan dibantu oleh enzim pencernaan. Baiklah, kita masuki kepada sistem organ pada manusia yang kedua, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernafasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostasis. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sistem respirasi mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, serta sel-sel melalui dinding-dinding kapiler darah. Sistem pernapasan biasanya dibagi menjadi dua daerah utama. Yang pertama ada bagian konduksi. Bagian konduksi ini meliputi rongga hidung, nasofaring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Yang kedua ada bagian respirasi. Bagian ini meliputi bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan sebagian besar bagian konduksi dilapisi epitel respirasi, yaitu epitel yang bertingkat silindris berselia serta dengan sel goblet. Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pernapasan pada manusia, tentunya kita harus tahu fungsi dari sistem pernapasan tersebut. Yang pertama itu sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, sistem pernafasan digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan respirasi. Setelah kita mengetahui fungsi dari sistem pernapasan, tentunya kita harus tahu juga apa struktur dari sistem pernapasan pada manusia. Struktur sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama yaitu saluran sistem pernapasan. Saluran sistem pernapasan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saluran nafas bagian atas. Pada bagian ini, udara yang masuk ke tubuh dihangatkan dan disaring. Yang kedua, saluran nafas bagian bawah. Bagian ini menghantarkan udara yang masuk dari saluran bagian atas ke alveoli. Yang ketiga, alveoli. Alveoli ini adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara O2 dan CO2. Struktur pada sistem pernapasan yang kedua yaitu organ-organ sistem pernapasan. Yang pertama dimulai dari hidung, faring, laring, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Setelah kita mengetahui struktur dari sistem pernapasan, kita harus juga mengetahui bagaimana mekanisme dari sistem pernapasan tersebut. Mekanisme sistem pernapasan dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada. Mekanisme pernafasan dada dibagi menjadi dua, yaitu
fase inspirasi, yang kedua fase ekspirasi. Selain pernapasan dada, juga ada yang namanya pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase inspirasi, yang kedua fase ekspirasi. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar atau eksternal dan respirasi dalam atau internal. Sistem organ pada manusia yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Yang pertama kita bahas mengenai darah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai fungsi darah. Darah berfungsi sebagai mengangkut gas, nutrisi, produk-produk limbah, dan hormon. Yang kedua, gas darah terlibat dalam regulasi hemostasis dan pemeliharaan pH, suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan kadar elektrolit. Yang ketiga, darah berfungsi melindungi diri terhadap penyakit dan kehilangan darah. Bagian yang kedua yaitu komposisi darah. Komposisi darah itu terdiri dari 5 komposisi. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada eritrosit, yang ketiga ada leukosit, yang keempat ada trombosit, yang kelima ada homeostasis. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggolongan darah. Golongan darah dapat ditentukan oleh antigen pada permukaan eritrosit. Yang kedua, antibodi dapat mengikat antigen eritrosit yang mengakibatkan agglutinasi dan hemolisis sel darah merah. Yang ketiga, golongan darah A memiliki antigen A, begitu juga dengan B memiliki antigen B. Tipe AB darah AB memiliki antigen A dan B, sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B. Yang keempat, darah RH positif memiliki antigen RH tertentu, sedangkan darah RH negatif tidak. Yang kelima, antibodi terhadap antigen RH diproduksi oleh orang RH negatif ketika orang terkena daerah RH positif. Yang keenam, RH golongan darah bertanggung jawab untuk penyakit hemolitik pada bayi yang baru lahir. Yang selanjutnya kita membahas mengenai jantung, karena jantung adalah sebuah rongga organ yang berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Penyebab itulah yang menjadi penyebab jantung masuk ke dalam sistem peredaran darah. Yang pertama kita bakal bahas mengenai struktur jantung. Jantung diselimuti oleh membran perikardial. Yang kedua, dinding jantung terutama terdiri dari miokardium, lapisan tebal otot jantung yang terdapat di antara endokardium tipis di dalam dan epikardium tipis di luar. Yang ketiga, jantung berisi 4 kamar. Ruang atas terdiri di atas atrium kiri dan kanan yang menerima darah kembali ke jantung. Ruang bawah adalah ventrikel kiri dan kanan yang memompa darah dari jantung. Tidak ada bukaan antara atrium atau antara ventrikel. Yang keempat, atrioventrikular katup memungkinkan darah mengalir antara masing-masing atrium dan ventrikel, tetapi mencegah aliran balik darah. Katup AV bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup AV trikuspid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kelima, semilunar katup memungkinkan darah dipompa dari ventrikel ke arteri yang terkait. Katup seminular aorta terletak di dasar aorta. Katup seminular paru-paru terletak di dasar batang paru. Yang selanjutnya yaitu siklus jantung. Yang pertama, siklus jantung mencakup dua tahap. Yang pertama ada tahap kontraksi atau disebut dengan sistol, dan yang kedua ada tahap relaksasi atau yang disebut dengan diastol. Yang kedua, selama diastol atrial, darah kembali ke atrium dan mengalir ke dalam ventrikel. Yang ketiga, selama diastol ventrikel, darah mengalir ke ventrikel. Sistol ventrikel memompa darah dari ventrikel ke arteri terkait. Yang keempat, lubduk suara jantung normal disebabkan oleh penutupan katup jantung. Hasil suara pertama dari penutupan katup atrioventrikular, sedangkan hasil suara kedua dari penutupan katup seminular. Yang kelima, atrium kanan menerima darah terdeok
beroksigenasi dari superior dan inferior vena cava. Yang keenam, sedangkan atrium kiri menerima darah beroksigen dari pembuluh darah paru. Yang ketujuh, ventrikel kanan memompa darah terdeoksigenasi ke paru. Pada saat yang sama, ventrikel kiri memompa darah beroksigen ke dalam aorta yang mengarah ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Yang kedelapan, jaringan jantung menerima darah dari arteri koroner. Darah kembali dari jaringan jantung melalui vena jantung yang membuka ke dalam sinus koroner. Selain jantung, kita juga membahas mengenai pembuluh darah. Kenapa? Karena pembuluh darah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peredaran darah itu sendiri. Yang pertama kita bahas mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Jenis pembuluh darah itu terdiri dari 3. Yang pertama ada arteri, yang kedua ada kapiler, yang ketiga ada vena. Yang selanjutnya itu aliran darah. Darah beredar dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampang seluruh pembuluh darah. Kecepatan darah tertinggi di aorta, sedangkan yang terendah di kapiler. Yang selanjutnya itu mengenai tekanan darah. Optimal tekanan darah sistolik adalah 115 mmHg. Tekanan darah diastolik yang optimal adalah 75 mmHg. Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tekanan nadi. Denyut nadi dapat dideteksi oleh arteri permukaan palpasi. Tekanan darah ditentukan oleh 4 faktor, ada curah jantung, volume darah, resistensi perifer, dan viskositas darah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.